Oke, halo guys, aku jujur bingung mau main game apa. Coba deh kita main Dandy Shoot. Keadilan bagi dirinya adalah keadilan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi apapun yang Giong lakukan, meskipun itu demi kebaikan, tetaplah salah. Perbedaan pendapat itulah yang akhirnya membuat mereka jadi gelut. Coba deh kita main Dandy Shoot deh. Aku bingung mau main game apa. Dengan memanfaatkan tubuh tinggi besarnya, Joon sama sekali tak kesulitan untuk membuat Giong terkapar dan akan segera membunuhnya. Si palsu ternyata dari tadi sudah ada di sana, tapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Di sini aku udah beli si roti coklat, guys ya. Membuat Joon kaget dan akhirnya Giong bisa melepaskan diri sambil berkata bahwa dia tidak peduli orang-orang akan menyebutnya apa, karena dia terpaksa harus menjadi iblis untuk membunuh iblis lain. Yakin kalau si Joon sudah tahu apa yang dilakukan si Samdo dengan tikus atasannya itu. Jadi si Joon seharusnya membuktikan apakah keadilan itu memang ada pada kedua penjahat tersebut. Kalau Joon bisa membuktikannya, maka Giong bersedia menuruti perintahnya untuk menjadi polisi adil menurut sistem. Si Joon pun hanya dia memaku, pertanda bahwa kali ini dia setuju dengan Giong. Singkatnya, Jaeyu malah memecat Joon sebagai kepala tim pemburu vigilante, dan pastinya keputusan itu adalah perintah si Samdo. Membuat Joon mulai mempercayai perkataan Giong. Setelah itu, Joon pergi ke tempat si Atsuy disekap, bertanya apakah ini ada hubungannya dengan si tikus. Atsuy mengaku tidak tahu karena dia hanya berhubungan dengan Rocky. Hanya saja dia tidak tahu di mana si Rocky sekarang berada. Mungkin salah satu rekannya yaitu si Botak mengetahuinya. Udah pada Sementara paham itu si nih. palsu malah memanfaatkan momen dirawatnya Giong sebagai ajang selfie dengan idolanya tersebut. Dasar sengklek di jelema. Ketika siluman dari pingsannya, Giong harus merasa kecewa mendengar kabar bahwa Bacoy telah dipecat oleh perusahaannya. Dengan terpaksa, Giong meminta bantuan si palsu agar Bacoy bisa terus meliput. Keesokan harinya, si Gangok memberikan ruangan khusus untuk Bacoy dan memastikan kalau mereka berada di pihak yang sama, yaitu mendukung si vigilante asli. 김선도 회장의 혐의를 본격 수사기관에서 도저히 나서지 않고는 못 볼 거다. 그런데 이제는 내가 나설 무대를 만들어주고. Alhasil, Bacoy pun melakukan siaran lagi, meluruskan tentang kasus kripto dan kematian besok yang memang benar adanya. Bahkan sekarang dia mengungkit inisial tikus yang membuat masyarakat kembali. 사실을 밝힌 것이 진정으로 저와 함께 해주실 것이라 우리가 비질란트라고 부르는 이미 이들과 맞서고 있습니다. 하지만 여러분들께서 함께 해주신다면 끝까지 가겠습니다. Sedangkan Joon menangkap si Botak, menyuruh si Atsuy untuk membunuhnya agar si Botak mau memberitahu di mana si Rocky berada. Sementara itu di kepolisian muncullah Nam Yonggil, orang yang menggantikan Joon menangkap vigilante. Marah karena si Joon main pergi gitu aja tanpa melakukan serah terima. Sedangkan Giong yang baru pulang dari rumah sakit akhirnya bisa membuka buku aliran narkoba itu dan menemukan aliran dana 9 miliar won yang dicuci di sebuah gereja. Hingga malam harinya ketika anak buah si pendeta akan mengubah uangnya jadi bentuk kripto. Oke guys, udah dapet tim. Alhasil dia bisa mendapatkan bukti transaksi ilegal tersebut. Dan ketika menyadari adanya si palsu di ruangan itu, Giong segera mengejarnya. Udah dapet tim. Syukurlah tim ini cepet tanggap. Jadi aku di sini
jadi gigi. Si palsu ternyata sangat menikmati kejar-kejaran itu, dan setelah capek, dia berhenti lalu menagih janji si Jio yang bersedia melakukan kerjasama. 근데 저는 이것도 관련돼서 활동을 하는 게 아니라는 증명이 필요해. Alhasil mereka mengontrol di atas kontainer dan melakukan proses itu untuk diberikan kepada Pak Choi. Sedangkan Jio akan memburu pendeta yang mengatasnamakan agama dalam kejahatannya. Lalu setelah itu dia akan mengurus Sando. Fable atau Dua Lui nih yang bakal distract ya, distract. Yang dilakukan Jokon ketika dia berkunjung ke tempat ini. Namun tiba-tiba Jio masuk untuk melapor bahwa dia sudah bisa beraktivitas lagi. Sehingga dia bisa mendengar apa yang dibicarakan Seong Gil dengan Pan Chan yang ingin melihat daftar para siswa. Ya, Seong Gil sangat alasan kenapa Jokon ingin memeriksa wajah para siswa. Karena Jokon mencurigai mereka. Yeong sendiri menawarkan bantuan pada Pan Chan, namun Pan Chan menolak karena sepertinya dia mulai mencurigai Yeong lagi. Ya, hidup pendeta Shintayo ini memang luar biasa komplit ya. Selain membimbing orang ke jalan kebenaran, dia juga membuka usaha narkoba dan menipu orang. Namun setelah itu, tanpa basa-basi lagi, Yeong menghajar mereka, khususnya pada si oknum yang kabur ini. Jadi gampang ya guys ya. Ini gue pakai trinket benar-benar buat ekstrak bulu bandana sama nih. Yeong menjawab mana ada Tuhan menyuruh umatnya untuk menjual narkoba dan menjadi rentenir. Tewasnya oknum pendeta Oke, tinggal Shin GTE. kembali membuat masyarakat dan menuai banyak pro dan kontra. Namun pastinya membuat si Jae-hoon khawatir karena bisa jadi mereka lah yang akan Ya, menjadi dikit. korban selanjutnya. Iya. Oke. Tapi si Sando menenangkannya karena dia berjanji akan membunuh Batoy, Yohon dan juga si Vigilante dalam kurun waktu 5 hari saja. Asalkan si Jae-hoon menyelamatkan kasusnya. Di tempat berbeda, Gangok memberikan kasus kejahatan si oknum pendeta itu pada Batoy. 2-1 nggak ada yang cukup coy. Mahal coy, mahal guys ya. Udah masuk ke floor 2 kali ini. Dan ada Pebble-nya ngedistract ya guys ya. Seperti biasa, Pebble-nya ngedistract. Dengan itu Rocky dan Tamiya pun bergerak, diikuti oleh si Jokon yang menyadari akan adanya bahaya yang menimpa Batoy. Alhasil ketika Batoy akan membuka isi flash disk itu, si Jokon tiba-tiba mematikan siarannya, di mana dia kembali mengingatkan akan bahayanya hal itu pada keselamatan Batoy. Dia juga tidak mau kalau masyarakat jadi lebih mempercayai Vigilante daripada polisi. Namun saya juga tidak tahu apa yang telah mereka sepakati. Yang jelas, Jokon tiba-tiba keluar dan berniat pergi dari sana. Tong. Oke, tinggal GTE udah. Cukup. Iya, oke. Mantap. Kosmonya dangnya 2 ya. Jokon akhirnya tumbang juga ketika si Rocky berhasil menusuk perutnya. Rocky berniat akan menghabisi Jokon saat itu juga, tapi Dapat medkit. lebih memilih kabur karena merasa Dapat medkit, dapat stopwatch. Oh, medkit. Tigan dong ternyata. Nah, penyerangan terhadap Jowon pun dilaporkan media termasuk penyelamatan yang dilakukan oleh Vigilante.
tapes. Ini lumayan. Jadinya si Gangok protes kenapa juga Dio menyelamatkan si Johon yang jelas-jelas selalu menjadi penghalang buat mereka. Tapi 선배님은 또 하나의 빚을 갚으러 갔대요. membuat si Sengklek ini kagum dengan rencana Dio. Bacoy sendiri berniat menengok si Johon yang sedang dirawat, namun tak diperbolehkan karena si Johon belum siuman. Secara kebetulan dia bertemu dengan si Jaeyu, lalu menitipkan pesan semoga Johon lekas Saya pulih. pakai aja. Bacoy sudah mencurigai bahwa dalam penyerangan tadi adalah si tikus ini. Untungnya penusukan itu tidak mengenai identitas Johon, namun akan cukup membuat dia koma dalam beberapa minggu. Kabar itu pun Jaeyu sampaikan kepada atasannya, kita panggil aja Anggoro, yang kelihatannya sama-sama berit alias tikus negara. Masih selamatnya si Johon membuat si Sando kecewa pada si Rocky, tapi si Rocky balik mengancam akan membunuh si Sando sekalian jika dia masih rewel. Lagian dia juga lagi memikirkan bagaimana cara agar dia bisa membunuh si vigilante yang kemarin melukai dirinya. Kalau dilihat dari mukanya si Ada yang Rocky meninggal lebih kah? cocok jadi petani cabai benot daripada jadi pembunuh bayaran. Di tempat lain, anak buah Sando sudah berhasil mengumpulkan semua info atau semua polis. Namun tiba-tiba asap terlihat masuk ke ruangan itu karena di luar sudah terjadi kebakaran. Lalu Aman guys. Gue pakai box of coklat tadi, jadi nggak kena twistednya. membagikannya pada salah satu panti asuhan. Aku makan semua biar cepet. Kebaikan vigilante itu pun diberitakan Mbak Choi, terutama pesan di dinding yang tertulis di mana dia akan menyumbangkan sebagian kripto itu pada yang membutuhkan. Dan sebelum semuanya disumbangkan, maka dia ingin si Sando, Jayu, dan juga Rocky Tamiya menyerahkan diri ke polisi. Mbak Choi juga mempertanyakan kinerja polisi yang menunda penyelidikan dengan alasan kurangnya bukti. Tak hanya itu, media lain juga mewawancarai pengelola panti asuhan yang merasa terbantu dengan adanya uang dari vigilante tersebut. Nah, karena gencarnya tuntutan masyarakat, kepolisian akhirnya menyelidiki perusahaan Sewol, tapi si Sando tak mau menanggapi surat pemanggilannya. Dan ternyata itu adalah ulah si Jaeyu yang ingin menumbalkan si Sando agar dia bisa selamat, karena kalau dia sampai tertangkap, maka citra polisi akan rusak dan bisa dipastikan akan kalah pamor oleh Hansip. Ya, Sando yang tahu kalau dia akan dijadikan tumbal, coba memberi sesajen pada si Jaeyu. Tapi si Jaeyu malah menyuruhnya agar menyerah saja dan berjanji akan mengeluarkannya dalam waktu 6 bulan saja. Lagian itu salahnya sendiri yang nggak becus mengurus vigilante. Jadinya si Sando ngamuk-ngamuk kayak orang yang kesurupan juri jarian. Menyuruh anak buahnya agar bergerak sendiri karena si Jaeyu dan si Rocky tak bisa lagi mereka andalkan. Atas insiden yang terjadi di parkiran itu ketika vigilante membantu Johon di dekat gedung siarannya Mbak Choi, Yongil jadi curiga jangan-jangan Johon dan Mbak Choi sudah tahu siapa vigilante sebenarnya. Namun hal unik terjadi pada si Rocky yang berdoa dulu pada Tuhan sebelum melakukan pembunuhan pada si pengelola panti. 세상은 보는 여인에게 영원한 암시고 주술도 발견 것이 있었습니다. Berita terbunuhnya pengelola panti itu membuat Jiong merasa sedih karena niat baiknya malah dijadikan sebagai ajang balas dendam oleh para penjahat kacau. Maka dari itu malam harinya Jiong memberitahu si palsu bahwa dia harus segera bertindak sebelum adanya korban tak bersalah lagi. Meminta si palsu agar mengawasi Mbak Choi karena dia yakin para penjahat akan membunuhnya juga. Dan tanpa Jiong sadari, Oke, sabar ya. sudah mencurigainya juga. Sedangkan si Gangok mulai Ada yang meramal pakai dirinya sendiri, V-mode. dan ketika kartu yang keluar adalah kesatria, dia langsung bersemangat. Di saat bersamaan, anak buah si Sando mulai terlihat memasuki basement dan Bacoy sepertinya telah menyadari kalau orang yang mengalami jalannya waktu itu adalah Pebble.
Distract aja Pebble. Distract aja. Nah, mantap Pebble distract. Mantap Pebble. Thank you Pebble. Berhasil menemukan Mbak Choi, membuat dia panik berharap Jacob segera bertindak. Lalu ya, Gangok akhirnya datang lalu menyelamatkan Mbak Choi dengan tongkatnya. Ketika Yonggil dan polisi lainnya datang, mereka hanya menemukan Mbak Choi sedang duduk santai di meja kerjanya. Di kantor polisi, Yonggil bertanya siapakah sebenarnya vigilante yang tadi menyelamatkannya. Mbak Choi menjawab bahwa tadi bukanlah vigilante karena vigilante asli tak pernah menggunakan tongkat di setiap aksi. Dan karena tak menemukan petunjuk apapun, Yonggil akhirnya memperbolehkan Mbak Choi pulang. Ketika di rumah sambil berendam, Mbak Choi teringat dengan kejadian si Gangok yang menyelamatkannya. Tertawa karena si Gangok lebih mirip Sun Gokong ketimbang vigilante. Tapi besoknya si Yonggil datang ke Akpol untuk memanggil si Gio setelah ada beberapa petunjuk yang membuat dia mencurigainya. Beruntung Tanchan membelanya kalau Yonggil tidak memiliki bukti yang kuat, maka dia tidak boleh membawa muridnya pergi. Akhirnya si Yonggil pun pergi, hanya bisa menunggu 3, hasil 4, forensik setelah sebelumnya dia berhasil melacakkan cairan kripto itu berada di dekat universitas polisi ini. 4, Setelah itu 5. Yonggil menemui si Johon yang belum bangun juga, seolah-olah minta bantuan Johon agar dia bisa mengungkap kasus vigilante ini dan mengembalikan citra polisi. Waduh. Namun setelah Yonggil pergi, dia membuka matanya dan hanya pura-pura masih koma. Singkatnya, pada saat libur akhir pekan, Jiong menemui Gao lalu berterima kasih karena dia sudah menyelamatkan Mbak Choi. Karena hanya Mbak Choi lah orang yang dapat memberitakan vigilante mencapai klimaks. Tapi tak lama setelah itu, Sun Wo memberitahunya bahwa Yonggil sedang menggeledah universitasnya karena hasil forensik menunjukkan bahwa sumber transaksi kripto berasal dari universitas mereka. Namun tak masalah karena Jiong sengaja melakukannya tepat di depan kantor rektor Jaeyu. Dengan begitu, Yonggil mendobrak kantor itu dan menemukan ponsel sekali pakai yang sering Jaeyu gunakan untuk menghubungi Sando dan satu ponsel untuk mencairkan uang kripto. Jaeyu juga bernegosiasi namun tak bisa karena Yonggil adalah orang yang menjunjung tinggi kebenaran. Tak bisa pakai cara halus, Jaeyu kemudian menghubungi si Rocky agar membereskan Nam Yonggil, orang yang baru saja keluar dari universitas. Alhasil, ketika di perjalanan, Sorry guys, ada suara kayak tabrakan mobil gitu karena John yang mendengar kabar tersebut bapakku lagi nonton TV ya. hingga malam harinya, John langsung menemui Jiong, menyalahkannya karena banyak orang tak bersalah mati karenanya. Jiong lalu menyuruh John agar membunuhnya sekarang jika dia ingin menghentikannya, atau segeralah tunjukkan keadilan seperti yang selama ini John ucapkan. 불뿐이야 가짜없이 상관없습니다. 그것을 보도해줄 사람이 최소한 한 명은 있어요. 지금 죽이십시오. Sementara itu, si Rocky ternyata sudah menculik Mbak Choi, menyiksanya agar memberitahu di mana vigilante berada. Tentu saja Mbak Choi tidak tahu karena dia hanya tahu wajahnya saja. Sedangkan si Gangok yang tidak mendapat kabar Mbak Choi selama beberapa hari ini segera pergi ke rumahnya dan sadar kalau Mbak Choi telah diculik, dia pun segera memberitahu Jiong. 생각으로 지금부터 연락은 어차피 일어날 일이었어. 가자. Tanpa berlama-lama lagi, mereka pun segera pergi ke salah satu
aku enggak. di mana si Tasu muncul lebih dulu memancing para penjahat agar Giong leluasa menghajar satu orang yang tersisa. Lalu menyuruh orang tersebut memberitahu si Sandung bahwa besok jam 7 setelah Isya dia harus membawa Bacoy untuk ditukar dengan dompet kriptonya. Si Sandung jelas bingung kenapa Vigilante menganggap kalau dirinya telah menculik Bacoy, yakin kalau itu adalah perbuatan si Rocky yang disuruh oleh Jainu. Segera menghubunginya dan berjanji akan membayarnya lebih mahal dari sebelumnya. Alhasil Rocky pun setuju yang padahal si Sando akan mengerahkan seluruh anak buahnya dan membunuh mereka semua termasuk si Rocky. 애들 다 불러. 전부 다 죽이지 못하면 우리가 죽는 거야. Dia juga tahu kalau yang menculik Bacoy adalah si Rocky atas perintah si Jayu. Dia sengaja melibatkan si Sando agar bisa menangkap mereka semua secara sekaligus. Bertiga berada. Hanya bisa meminta agar dia tak bolos besok hari. Sementara itu, si Johon menyempatkan diri pergi ke pemakaman si Yonggil, lalu menemui dua tahanannya untuk memberi makan. Jelas dong, mereka senang karena udah beberapa minggu mereka hanya makan nyamuk dan tai cacak saja. Tapi Ada Kristen dong, singkatnya, anak Kristen. buah si Samdo pun tiba di lapangan olahraga untuk mengambil alih si Ada Samdo. Kristen, Mereka ada bisa Kristen. mengetahui keberadaan si Vigilante dan si Rocky. Malam harinya, pria berkuku hitam tertangkap di Alamak. kamera. Namun ketika mereka mau bertindak, mereka sangat kebingungan karena yang memakai kuku hitam itu sangat banyak. Ya, inilah alasan kenapa Gio membawa mereka ke tempat ini, karena sekarang lagi ada konser Samroh di mana para penontonnya diharuskan memakai baju hitam berkudu. Hingga Jiong dan Gangok bisa menyelinap dengan leluasa. Tak sadar kalau si Sunrok juga ternyata ada di sana. Sementara si Rocky hanya bisa tersenyum My God. kecerdasan si Vigilante menyuruh Bacoy agar memberi kode jika dia melihat Vigilante yang asli. Jika tidak, maka dia akan dimakan oleh si Tamiya. Si Tamiya pun turun dengan Bacoy sambil memakai sweater hoodie juga. Setelah melihat targetnya masuk, Samdo pun segera menerjunkan pasukannya disusul Jiong dan Gangok yang siap Aduh, menjalankan kalau nggak pertahanan. hati-hati mati gue. Ketika acara berlangsung, si Samdo duduk di tribun untuk memastikan kalau si Rocky ada di tribun sebelah dan Bacoy ada di tengah kerumunan. Tiba-tiba Jiong menampakkan diri dan si Tamiya yang menyadari itu segera mengejarnya. Namun ternyata itu hanyalah sebuah trik saja agar si Jiong bisa membawa Bacoy keluar dari sana. Si Tamiya terus mengejar, sementara Rocky yang menyadari hal itu segera bergerak begitupun si Samdo. Pulang dulu ada scrap lagi. Bandage. Hampir aja. Bintang kecil. Semua anak buah si Samdo, sementara Giong menyuruh Bacoy untuk melakukan siaran langsung dan dia akan memancing si Tamiya dan si Rocky naik ke atas mobil agar Bacoy bisa leluasa merekatnya. Sabar dulu. Ada sih scrap di situ. Gua harus pelan-pelan aja. Oh my god. Gua ketahuan. Si Glisten. Mereka akhirnya terganggu setelah Gangok datang membawa pasukan si Samdo. Pertarungan gak seimbang itu pun tak luput dari pengawasan Bacoy. Di tempat lain, si Jainuk sedang asik makan seblak dengan si Apollo. Ini aku Situasi berubah ketika salah satu anak buahnya melakukan kericuhan itu. Tentu saja si Apollo kecewa, menyuruhnya untuk segera pergi membereskannya. Bacoy yang melihat si Jiong terpojok segera mengalihkan para penjahat, mengaku kalau dompet kripto itu dia yang bawa. Alhasil mereka pun memburu Bacoy
Bacoy, tapi jelas Jiong tak membiarkan itu. Segera memasukkannya ke dalam bis agar dia bisa melawan para penjahat itu satu persatu. Masalahnya, si Rocky malah masuk juga ke dalam bis karena selain melawan pasukan putih, dia juga ingin membunuh vigilante. Begitupun dengan si Gangok yang kewalahan karena dia harus melawan pasukan si Sando berikut si Tanya. Namun tiba-tiba John menyuruh mereka untuk berhenti dan menyerahkan diri. Tapi si Sando yang udah kagok medan malah tetap ingin melawan. Setelah itu Sando masuk bis ingin membunuh si Aduh, si vigilante, Scrat. dan karena udah capek dia pun akhirnya hampir mati. Untung si palsu segera menyelamatkannya, tapi naas dia malah terbusuk. Jelas saja Jiong marah, apalagi setelah membuka kupluknya, ternyata itu adalah Sun Wok. Namun di saat yang sama para polisi ini berdatangan dan Jiong terpaksa meminta Bacoy agar membawa sahabatnya ini ke rumah sakit. Sedangkan dia akan mengejar si Sando, begitupun dengan si Rocky. Gangok yang melihat si Jiong lari langsung mengikutinya. Gangok mengunci pintu agar dia bisa menahan pasukan si Sando di sana. Sementara Sando, Rocky, dan Jiong masuk ke sebuah ruangan disusul oleh kehadiran John. Alhasil John melawan si Rocky, sedangkan Jiong melawan si Sando. Penjahat utama kita baru muncul, bertepuk tangan melihat yang di bawah saling hajar kayak sabun ayam. Sando yang ketakutan memohon agar dia diselamatkan. Tapi tak hanya itu, Jaehyuk juga membuka keran air sambil menembaki mereka dari atas. Jadinya John dan Jiong kerjasama. Ketika peluru si Jaehyuk habis, John lalu membantu si Jiong naik ke atas. John segera menghentikan Jiong karena dia ingin hukumlah yang akan mengadili penjahat ini. Lagi pula Jiong sudah mencapai tujuannya dan dia berjanji akan memperlihatkan keadilan yang sesungguhnya. Tiba-tiba si Rocky datang sambil melempar pisau, membuat si Jaehyuk punya kesempatan mengambil pistol lalu menembak mereka bertiga. Menjadikan si Johan marah lalu menghajar si Jaehyuk hingga tewas. Rocky yang masih penasaran berusaha akan membunuh si John, namun Jiong menahannya lalu membalikkan arah pisau sehingga membuat si Rocky juga tewas. Sayangnya Sun Wok yang berusaha dilarikan ke rumah sakit terus menghembuskan napas terakhirnya. Nah, entah apa yang direncanakan Bacoy dengan Jiong. Yang jelas Bacoy menjadikan Sun Wok sebagai vigilante yang rela mengorbankan nyawanya demi kebenaran. Dan membuat kedua petinggi polisi ini, termasuk Jaehyuk, harus menutup kasus vigilante. Sedangkan si Gangok yang Udahlah ya. mendapat kabar dari asistennya Lumayan bahwa Jiong 90 baik-baik saja, IVO. dan Bacoy menjadikan Sun Wok yang tewas sebagai vigilante. Agar Sun Wok Nggak ada lagi, biasanya pantesan dan nggak ada yang vigilante ngerjain, asli coy. terus bergerak. Namun yang menarik adalah ketika si Gangok hilang. 김선도 수준의 증거는 부장님을 은퇴시키기 위해서 이번에도 우리 회장님 공무원 피해가겠지. Ya, entah ketua mana yang dia maksud. Mungkinkah Gangok membantu Jiong karena ada udang di balik gorengan? Saya tidak tahu ya. Sementara itu, Jiong hanya bisa melihat makam sahabatnya yang dipenuhi karangan bunga dari masyarakat yang mengidolakan vigilante. Sedangkan Bacoy hanya bisa memandanginya dari jauh 444 guys sambil ya. bercerita kepada John alasan kenapa dia sangat mendukung vigilante. Sekali lagi dah Jadi, kita main. keluarganya pernah difitnah korupsi hingga dia memutuskan untuk bunuh diri. Sayangnya waktu itu ada satupun media yang meliput kebenarannya.
Oleh karena itu, sekarang sebagai jurnalis, dia selalu ingin mengungkapkan kebenaran dan mendukung Giung agar meneruskan aksinya sebagai vigilante. Mendengar hal itu, John hanya diam saja, seolah-olah setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bang Glenn. Kembali ke si Giung yang ketika melapor sendirian tiba-tiba mendengar sebuah pernyataan dari si Angkoro yang memutarbalikkan fakta bahwa Jayu tewas di sana sebagai satu-satunya polisi yang membela kebenaran. Membuat Giung ingin ketawa tapi takut dosa. Di scene terakhir kita akan melihat bagaimana para calon polisi ini diangkat jadi polisi beneran. Namun ketika bersumpah, Yeong sama sekali tidak mengangkat tangannya, bahkan tidak memberi hormat. Karena dia akan melanjutkan misinya sebagai vigilante yang aksi-aksinya mungkin akan kita tonton di session berikutnya. Baiklah Sobat Kompa, itu tadi rangkuman alur drama vigilante. Mudah-mudahan kalian suka dan terhibur. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like dan komennya. Tetap sehat dan adios. Woi, mobil cuminya. Nah, teman-teman, itu dia GWK-nya, teman-teman. Ini itu Membuka YouTube for Anda. Ini lagi debat guys ya. Namun karena sang ibu belum mempunyai uang untuk membayar, mereka secara arogan menunjukkan barang dagangan William dari gudang serta memukulinya. Setelah itu, kedua teman William mengeluarkan derek yang melihat William dipukuli, berupaya membantu melawan para preman itu, tetapi mereka kesulitan dengan berat. Kemudian, Derek segera meminta bantuan dengan memanggil kakak Patrick yang ternyata merupakan seorang gangster pria. Patrick akhirnya datang dan dia langsung memerintahkan mereka untuk berani memukuli dan melecehkan ibu William. Para preman yang mengetahui bahwa Patrick adalah anggota gangster paling ditakuti di kota, mereka pun akhirnya tunduk dan pergi. Di malam hari, William, Derek, Edward, dan Patrick makan dan minum bersama. William kemudian berterima kasih kepada Patrick karena dia telah membantunya sehari. Dia juga memohon kepada Patrick untuk membiarkan dia bergabung dengan kelompok gangsternya. William kemudian mengatakan bahwa dia ingin menjadi anggota gangster seperti Patrick sehingga dia tidak akan menjadi beban dalam hidupnya. Awalnya, Patrick menolak karena William jauh dari pikiran gangster. Dia bahkan menyarankan agar William belajar dengan rajin dan mendapatkan banyak uang untuk melindungi ibunya. Namun karena William terus memohon dan Patrick mengetahui bahwa William
sendiri adalah kelompok gangster yang saat ini bergerak di bidang penagihan utang. Geng ini didirikan dan saat ini dipimpin oleh seorang pria berbaya bernama Moon. Di geng, Patrick sendiri memiliki posisi panglima tertinggi serta orang kepercayaan kedua. Namun meskipun begitu, dia sebenarnya bukan satu-satunya orang kepercayaannya. Moon memiliki cukup banyak anggota yang dia percayai dan menjadi kapitannya. Waktu berlalu dan singkat cerita, kedua William dan Derek mulai menikmati peran baru mereka sebagai anggota gangster. Suatu malam, mereka menghabiskan waktu minum-minum di klub. Saat itulah, Edward bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Kathy yang tampak terhuyung-huyung. Awalnya, Edward mengira bahwa si Kathy malu karena tahu dan minum. Meski akhirnya dia menyadari ada seseorang yang mencampur obat dalam minuman Kathy. Tidak butuh waktu lama bagi Edward untuk mengetahui bahwa seorang pria bernama Vincent telah mencampurkan obat itu ke dalam minuman Kathy. Dia kemudian mengkonfrontasi Kong tentang hal itu, tetapi Kong malah menyuruhnya untuk tidak ikut campur. Derek yang melihat perseteruan Edward dan Kong sangat marah dan tanpa pikir panjang, dia memukuli kepala Kong dengan tongkat. Tanpa sepengetahuan mereka, Kong sebenarnya adalah putra Kenshin, yaitu pemimpin terlihat kelompok gangster China. Udah vlog kedua dan belum 50 menit, tapi berarti masih bisa kan. Nah, masih bisa berarti marilah kita main ya kan. By the way, kita belum gambling dapat arehor nih. Kalian itu juga sampai ke Moon yang kemudian memerintahkan Patrick untuk menyelesaikan masalah tersebut agar tidak berlanjut ke Soimpo Kemudian Patrick segera bertemu dengan Derek, Edward dan William dan memutuskan untuk sementara mengungsikan Derek ke Taiwan. 韩西装是哪个？不说话。这两个是基本上我应该就是我觉得从小就打那个。 Edward dan William tidak punya banyak pilihan selain melihat sahabat mereka pergi sendiri ke Taiwan dengan kapal. Setelah berhasil mengevakuasi Derek, Patrick menemukan Chenshin dan Kong yang mengalami luka di kepalanya. Patrick bermaksud membahas masalah itu dan pada saat yang sama dia mengatur pertemuan itu sebagai tawaran perdamaian. Masalah tersebut berhasil diselesaikan secara damai tanpa terjadi kebencian antara kejadian tersebut. Waktu berlalu dan 2 tahun kemudian, William sudah memiliki pengalaman sebagai gangster. Saat itu, ibunda William telah meninggal dan dia telah berhasil lulus sebagai sarjana. Penampilannya juga berubah. Dia tidak lagi seperti tidak curut, tapi sudah terlihat begitu tampan. William terus berlatih hingga menjadi ahli tinju. Sementara itu, Edward juga menikah dengan Kathy saat Derek bekerja di Taiwan. Singkat cerita, Derek kembali dari Taiwan dan bertemu kembali dengan kedua temannya, Patrick dan Moon, yang sudah menganggap ketiga temannya sebagai anggota triad, merayakan kembalinya Derek dengan makan malam dan minum bersama di sebuah klub malam. Mereka kemudian berbeda pada malam hari berikutnya. William bertemu dengan teman sekolah lamanya bernama Bobby yang mengundangnya untuk bertemu dengan seorang pria. Pria tersebut ternyata adalah Paco, yaitu pemilik bank Emo yang sedang mengalami penyakit macet. Aduh, darahku. First aid. Gak kepada masuk dulu sih. Untung vlog 3 ada first aid. Aduh. Hade. Gimana deh? Ini distract gimana sih? Aduh, gimana nih guys? Ada glisten. Satunya lagi Flutter maju aja dulu. Gak ada yang kelihatan di sini ada mesin. Oh, medkit bro.
lagi hoki sih. Lagi hoki sih gue dapet medkit. Thank you Dendi. Medkit gratis guys. Dari gacha tiba-tiba dapet medkit nggak sih? Kepala aku ini aku sayang banget dah. Ngerti apa yang dibutuhkan pada saat-saat butuh heal. Ini glisten nggak ada yang temenin. Oh glisten ada ding yang temenin. Syukur deh. Sabar bahaya nggak ya kalau gua bunyiin gini? Miriam kemudian mendekati Michelle dan menemukan bahwa dia sedang bertengkar dengan Pet. anggota pria yang dibutuhkan Patrick. Menyadari hal tersebut, Miriam langsung meminta maaf atas Michelle kepada Irene. Sayangnya, Irene tidak mau memaafkan Michelle dan kedepannya telah melemparkan minuman ke Akhirnya, Miriam mengajukan diri menggantikan Michelle untuk menghajar anak buah Irene. Setelah puas melihat William dipukuli sampai babak belur, Irene memperingatkan William bahwa ini adalah peringatan pertama baginya untuk tidak melawan geng sendiri demi orang lain. Michelle membawa William keluar dari klub malam untuk mentraktirnya. Saat berada di luar, William menjelaskan bahwa wanita itu adalah Irene. Diungkapkan pula bahwa Michelle adalah putri dari Mr. Wong, di mana kejadian itu rupanya membuat perasaan Michelle dan William sehingga mereka pun putus. Keesokan harinya, Irene pergi ke Patrick untuk menceritakan apa yang terjadi di klub malam tadi malam. Untungnya, Patrick memahami tindakan William dan memberitahu Oh my god. Save buat ini aja lah, bandage. Kalau ada jual. Pekerjaan mereka untuk Paul tidak lagi hanya menagih kredit macet dari pedagang, tetapi juga dari pelanggan lain. Oke, nice. Membuat pendapatan mereka tumbuh sangat banyak. Waktu berlalu dan suatu malam, William mengajak Michelle bertemu di sebuah restoran. Saat itu mereka bertemu dengan teman-teman Michelle yang merupakan Louis. Oke, thank you Louis. teman-teman Michelle rupanya meremehkan pekerjaannya sebagai perawat. Jadi William tersinggung dan meninggalkan restoran. Michelle menghubungi William dan menjadikan mereka berada di luar restoran. Mereka berangkat ke restoran. Saat mereka sedang berdebat, tiba-tiba
masih 2 darahku. Ini aja. Tenang guys, aku ada band nama Matt, jadi aman lah. Patrick memperhatikan keadaan William dan memerintahkan Derek dan Edward untuk meninggalkannya agar dia bisa tenang. Di rumah, tekad baru tumbuh dalam diri William. Dia bersumpah untuk menjadi orang yang lebih kuat dan lebih kejam, sehingga tidak ada yang berani mempermalukannya lagi. Untuk ini, di hari-hari berikutnya, dia menghabiskan waktu berlatih keras keras ujian. Jadwalnya sibuk untuk pelatihan, menjauhkannya dari Michelle, yang menghabiskan sebagian besar waktunya sendirian memikirkan pacarnya. Pada saat yang sama, di sisi lain, Moon mencoba untuk bertukar muka dan menegurnya karena tindakan dia dan anak buahnya ketika mereka memukuli William sudah keterlaluan. Namun teguran tersebut justru membuat Minnie ram hingga akhirnya memutuskan untuk keluar dari geng William. Kemudian tepat di malam hari, Ming dan anak buahnya membuat kerusuhan di wilayah pria. Mengetahui tindakan Ming, Moon mengumpulkan semua komando pria dan meminta mereka untuk memecahkan masalah. Akhirnya, Patrick mengajukan diri dan berjanji akan segera mengatasinya. Setelah pertemuan itu, Patrick bertemu dengan Irene yang ternyata adalah istrinya. Patrick meminta Irene untuk memperingatkan suaminya untuk berhenti, tetapi Irene menolak. Sebaliknya, Irene memerintahkan anak buahnya untuk menambah pasukan untuk melindungi. Akhirnya, Patrick mengambil langkah lain dengan mengirim William, Derek, Edward untuk mencari Ming. Dia memerintahkan mereka untuk membuang Ming ke padang yang hidup-hidup. Ketika sahabat itu segera melaksanakan perintah Patrick, dan pada malam harinya mereka datang ke tempat anak buah Ming berkumpul dan langsung menyerang mereka. Aksi perkelahian pun terjadi dan William berhasil mengejar Ming yang melarikan diri. Sayangnya, saat mengalahkan Ming, William memberi serangan ganas hingga Ming terbunuh. Edward dan Derek yang melihat William membunuh Ming, yang panik dan mereka kabur bersama dari tempat itu. Disangka kejadian malam itu membuat Ming mempromosikan posisi William ke tempat Edward di Bavaria. Setelah itu, keesokan harinya, mereka bertiga bersama dengan rombongannya datang ke pemakaman Ming untuk memberikan penghormatan terakhir. Kematian Ming menimbulkan rasa berbagi bagi Irene. Sepanjang pemakaman, Irene menolak untuk melihat William dan teman-temannya. Di sisi lain, Irene bersikeras kepada Patrick bahwa dia akan melakukan apapun untuk Oh my god, menyelamatkan Ming dan mencari Sprout dong, Sprout. What the heck, Sprout? Oh my god. Kaget lah, Cuk. Sprout dong. Sprout, guys. Sprout. What? Sprout, guys. Aku mau dikejar Sprout sih, kalau bisa nanti pas udah selesai banyak mesinnya, aku mau dikejar Sprout.
Oke, gigit Sprout, gigit Sprout. Sini, aku mau dikejar. Guys. Habis dikejar Sprout, guys. Asik, Sprout gue nambah. Ting tidididing ting. Ting ting tidididing ting. Ting tidididing ting. Ting 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 tidididing. Ada bubble gum. Ting tidididing. Flutter masih ada. Syukur bukan Flutter yang mati. Oke, nice. Nggak apa-apa, korbanin satu hati lah. Hari-hari berikutnya, Miriam meminta ibu Patrick untuk melakukan pekerjaan untuk kelompok. Saat Miriam bertemu Dung, 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 dung. Teng teng deng dong, teng deng 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 deng. Udah lah ya. Oke. Udah 50 menitan juga, jadi itulah kita main di SWAT. Lumayan wangi hari ini, kita ketemu Sprout ya, Sprout. Jadi ya lumayan wangi lah ya. Sisanya cuma bertiga. Ini berarti William akan menjadi pemimpin gangster terlihat tanpa kata. Hanya saja saat Patrick dan Derek
Itu aja dari aku, dan bye. oleh komplotan barang-barang lainnya. Bentar. Ternyata William masih diincar dan mereka berusaha ajak lewat jalur bersama. Aku mau ngecek ini sesuatu, guys. William mencoba menggunakan pisau. Iya, Ia ditangkap oleh massa dan diproses. bye. Itu dari aku. Massa yang